Berbicara masalah wanita, wanita adalah sosok makhluk yang diciptakan dengan bentuk karakteristik keindahan tersendiri. Terkadang kita melihat wanita dalam bentuk rupa yang sangat menawan. Keindahan dalam bentuk parasnya, keindahan dalam bentuk tata busananya, keindahan dalam bentuk tutur katanya, atau bahkan keindahan dalam bentuk perilaku-perilakunya. Selain memiliki bentuk keindahan, wanita juga terkadang memiliki sifat yang sangat misterius. Bagaimana tidak misterius? Kita ambil contoh, senyumnya seorang wanita. Apakah bisa kita definisikan bahwa seorang wanita sedang bahagia? Tidak. Bisa jadi senyumnya seorang wanita menggambarkan bentuk kesedihannya. Ia tidak ingin melihatkan kesedihannya di depan orang lain. Begitu juga dengan diamnya seorang wanita. Diamnya seorang wanita bukan menandakan ia sedih, tapi bisa jadi diamnya seorang wanita menggambarkan bahwa ia sedang mengalami kesenangan di dalam kehidupannya. Di saat seorang wanita menangis, banyak sebagian orang atau sebagian laki-laki yang mengatakan bahwa wanita adalah sosok yang sangat lemah. Mereka berpikiran bahwa air mata adalah tolak ukur untuk menggambarkan seorang itu kuat atau lemahnya. Hal ini sangat salah, adalah statement yang sangat salah atau argumen yang sangat keliru. Kenapa? Karena hakikatnya wanita adalah sosok yang sangat kuat. Saking kuatnya seorang wanita tidak bisa digambarkan atau dilukiskan dengan kata-kata. Kita ambil contoh, seorang wanita saat melahirkan seorang anak, ia akan berjuang mati-matian antara hidup dan matinya, dan menahan sakit yang amat teramat sangat sakit untuk melahirkan seorang anak. Tapi hal ini yang sangat disayangkan atau sangat keliru. Banyak beranggapan bahwa wanita adalah sosok yang lemah, tapi ini sangat adalah argumen-argumen yang sangat salah. Selain itu, wanita juga adalah makhluk yang sangat istimewa. Saking istimewanya seorang wanita, nama wanita tersendiri disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan surah An-Nisa. Coba kita lihat, ada nggak di dalam Al-Quran yang dijelaskan atau dituliskan nama seorang nama laki-laki? Ada nggak kita lihat di Al-Quran ada nama surah Ar-Rijlun? Tidak ada. Yang ada adalah An-Nisa. Begitu juga dengan ada pepatah mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ada nggak kita lihat surga itu berada di bawah telapak kaki ayah? Tidak ada. Yang sering kita dengar adalah surga berada di telapak kaki ibu. Contoh yang lain, saking istimewanya wanita, saking istimewa wanita ini juga disebut kalau dia memiliki seorang anak, dia akan disebut seorang ibu. Di dalam anggota anatomi tubuh kita, di dalam contohnya di dalam tangan kita, lihat di dalam tangan kita ini ada 5 jari. Yang pertama, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Ada nggak jari bapak? Yang ada jari ibu. Hina dan mulianya seorang wanita tergantung pada akhlak yang ia miliki. Seorang wanita akan mulia saat ia bisa menjadi seperti halnya sekuntum mawar. Saat kita melihat sebatang atau setangkai mawar, pasti kita akan ingin memetiknya, pasti kita akan memilikinya. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Saat kita ingin memetik mawar tersebut, maka duri-duri yang ada di batangnya akan menjadi penghalang. Ini adalah bentuk dari seorang wanita yang dapat menjaga harkat dan martabatnya, yang bisa menjaga kehormatannya.
Saat seorang wanita bisa menjaga kehormatannya, maka ia akan menjadi sosok yang sangat mulia. Akan tetapi, wanita juga adalah makhluk yang sangat rapuh. Saking rapuhnya, kita bisa analogikan seperti hanya sebutir telur. Telur yang kita beli di minimarket, di supermarket, di pasar, atau di warung-warung, satu butir telur itu memiliki harga. Harga dari sebutir telur antara kisaran 2.000 hingga 2.500 per butir. Itu dalam kondisi utuh. Coba kita bayangkan, wanita itu seperti halnya telur berada di ujung meja. Saat telur kita taruh di ujung meja, jatuh, apakah memiliki harga? Tidak. Kalau kita kasih ke orang juga nggak akan mau. Artinya apa? Artinya wanita adalah sosok yang sangat rapuh, yang sangat rentan. Saat janji-janji manis, atau rayuan-rayuan yang dilontarkan oleh laki-laki akan bisa merubah kehidupan dari wanita tersebut. Tergantung apakah rayuan atau janji manis itu menghantarkan ia ke dalam kebahagiaan atau bahkan kerugian. Di era saat ini, sosok wanita banyak sekali mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan. Banyak sekali mendapatkan kerugian-kerugian yang ia lakukan. Banyak sekali kerugian yang ia dapatkan akibat perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Ada seseorang wanita yang mengatakan kepada saya, seolah-olah saya menyerahkan kehormatan saya kepada dia, seolah-olah ia dapat memberikan saya jaminan. Padahal kita tidak tahu bahwa janji manis atau kata-kata manis yang keluar belum bisa dibuktikan. Coba lihat di saat seorang wanita menyerahkan harkat dan martabatnya, menyerahkan kehormatannya, kesuciannya, apakah ia akan berharga seperti telur tadi atau tidak berharga seperti telur yang jatuh tadi? Jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Banyak sekali kerugian-kerugian yang didapatkan oleh seorang wanita. Bagaimana kerugian itu didapatkan? Berawal dari yang namanya pacaran. Saat seorang wanita menjalin hubungan kepada lawan jenisnya yang belum jelas status, ini akan berdampak buruk pada kehidupannya kelak. Saat seorang laki-laki yang bukan mahramnya, saat seorang laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan wanita tersebut, saat ia melontarkan kata-kata manis, ia melontarkan janji-janji manisnya, seolah-olah janji manis itu bisa dipercaya, maka yang terjadi apa? Kehormatan diserahkan, kesucian diserahkan. Di saat sang laki-laki sudah merasa bosan, akhirnya ditinggalkan. Yang rugi siapa? Pasti wanita. Banyak terjadi tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh kalangan remaja karena tadi saat diperiksa, dia bunuh diri saat diperiksa sedang hamil. Tandanya apa? Mereka melakukan hubungan yang melanggar nilai-nilai agama, norma-norma agama, dan norma sosial. Saat seorang wanita, katakanlah seorang wanita tersebut, oke, dia melakukan hubungan yang terlarang, akhirnya ia hamil. Ada dua kemungkinan tadi. Pertama, laki-laki tersebut tanggung jawab dan menikah, atau laki-laki tersebut pergi entah kemana. Oke, kalau dia tanggung jawab, kalau enggak gimana? Dan kalaupun tanggung jawab, ada beberapa kemungkinan yang kita dapatkan.
ada beberapa kemungkinan yang kita hadapi saat seorang wanita tersebut hamil, melahirkan seorang anak. Ada beberapa kemungkinan yang dihadapi. Yang pertama, anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah yang pertama, anak tersebut lahir tidak dinasabkan kepada ayahnya. Ia tidak mendapatkan jalur nasab kepada ayahnya. Yang pertama. Yang kedua, apabila anak tersebut lahir, anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari jalur ayahnya. Yang ketiga, saat anak pertama yang lahir adalah seorang perempuan, maka saat sang anak ingin melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahan, sang ayah tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Yang keempat, kalau yang lahir itu adalah anak tersebut adalah laki-laki, dan yang selanjutnya adalah perempuan, otomatis tadi ayah tidak bisa menjadi nasab. Saat yang lahir yang kedua, ketiga adalah perempuan, saat ayahnya sudah tidak ada, anak pertama, kakaknya tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Ini yang menjadi problematika dalam kehidupan kita. Yang ini menjadi permasalahan dalam diri kita. Banyak sekali kita menganggap remeh di saat ada anak yang sedang hamil di luar nikah, dinikahkan begitu saja. Di saat anak yang dilahirkan sudah besar, dinasabkan ke ayahnya. Kalau tadi perempuan, ayahnya menjadi wali bagi anaknya. Otomatis pernikahannya tidak sah. Otomatis pernikahannya haram. Karena apa? Karena yang menjadi wali bukan dalam syariat tidak sah. Lantas bagaimana cara kita kalau kita sudah terlanjur melakukannya? Pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengikuti hawa nafsu yang kita miliki. Karena beberapa orang yang broadcast ke saya, ada beberapa orang yang curhat kepada saya kasih beberapa masukan. Pertama, tinggalkan ia. Karena apa? Sosok yang seperti ini belum tentu menjadi suami yang terbaik. Suami yang terbaik tidak bisa diukur dari ketampanannya, tapi suami terbaik bisa diukur dari kesolehannya. Segala tergantung kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, yang pertama tadi, kita jauhkan kontak hubungan kita dengan laki-laki tersebut. Yang kedua, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh ingin berubah. Kesalahan yang sangat besar saat kita ingin berubah, di dalam niat ingin berubah tapi tetap melakukannya. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Makanya tergantung pada diri kita masing-masing. Berubahlah dari diri kita masing-masing. Apakah kita ingin berubah atau terjerumus kepada hal yang sama?